Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri 'azamati dzatik fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam maba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa salim. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih ditakdir bisa bersua kembali untuk meneruskan pengajian yang lama vakum, melanjutkan pembacaan kitab Qurratul Uyun, pasnya Shahifah halaman 24. Halaman 24, wa mimma yuttaqa minal ayyam aidan yaumus sabti. Yang bawa kitab wa mimma yuttaqa minal ayyam aidan yaumus sabti. Semoga apa yang kita baca bersama, kita simak bersama, jadi ilmu yang manfaat dan barokah, berguna untuk diri kita sendiri dan berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kita, yang menjadi batu loncatan menggapai ridhonya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Ala hadi niyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih jami'a ba'iwan minal anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a li kulli nasaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in misalmitin jamil malaikatil muqarrabin radhiyallahu anhum salatu wasallam ajmain jami'atil arbatil mujtahidin wal qurra'ul fasirin ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadati sufi maqalatin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddisin jami'a awliya'il qawni ajmain jami mu'allif hadal kitab Syekh Ibnu Yamun Syekh Maulana Tihami Kunusi Idrisi jami masyayikhina jami awliya tis'ah jami walidaina, sebutkan nama kedua orang tuanya, jami abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwanin fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makana min masyarikil ardi ila magharibiha al ahya' minhum wal amwat waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'ul lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari baca tahlil bersama.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dari wa man yattaqillah yaj'al lahu minal amri yusran gaduri wa yarzuqu min haythu la yahtazib wa rabbun karimun jawadun hari wa yarhamar rahimina gashifa gurubi wa fadlu gamadakhdari bijahin nabiin wa alin lahu wa sahbin wa man qama fihi zahari alaihim salatun rabbad wa salam wa husna khidamin rabbi khdiri Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dari. Alhamdulillah sudah terasa adem karena yang mau dibahas ilmu yang agak panas. Jadi sholawatan dulu biar adem. Kemarin di bulan Ramadan sempat kita bahas tentang tanggal-tanggal dilarang melakukan hubungan intim, yaitu ada 8 hari. Yang pertama, hari paling terakhir di setiap bulannya. Hari Rabu paling terakhir di setiap bulannya disebut Rabu pungkasannya. Tapi umumnya adat Jawa meyakini Rabu pungkasan hanya tertentu
Rabu terakhir di bulan Safar. Tapi yang dimaksud di kitab Qurratul Uyun ini Yaumul Arbi'il Akhir Minasyar, ini umum, setiap bulannya di hari Rabu paling terakhir itu merupakan Rabu pungkasan, sebagaimana yang disebutkan di Al-Quran, fi yaumi nahsim mustamir, hari nahas selamanya, tapi bukan di umat Muhammad. Berarti Rabu terakhir setiap bulan disebut Rabu pungkasan karena semua umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu dihancurkan oleh Allah di Rabu terakhir. Nanti kita bahas lagi. Yang pertama, hari Rabu terakhir setiap bulan. Pokok Rabu paling terakhir di setiap bulan jangan melakukan hubungan intim. Nomor 2, tanggal 3 setiap bulan, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24, tanggal 25. Jadi 8 hari ya. Yang pertama Rabu paling terakhir setiap bulannya. Yang nomor 2 tanggal 3 ya. Terus tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16 ya. Terus tanggal 21, tanggal 24 dan tanggal 25. Pas 8 hari ini dilarang melakukan hubungan intim. Yang jelas ini pakai kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Jadi yang dimaksud di sini itu kalender Hijriyah karena kitab yang kita baca kitab Arab, maka yang dipakai kalender Hijriyah karena patokan Hijriyah itu diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab dari riwayat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah, akhirnya disebut kalender Hijriyah. Patokannya pakai sinar rembulan. Jadi sinonim katanya Hijriyah itu kalender Qamariyah karena patokannya sinar rembulan. Kalender Masehi kenapa disebut Masehi? Karena diambil dari Miladu Isa al-Masih, diambil dari hari kelahiran Nabi Isa al-Masih, makanya disebut kalender Masehi. Patokannya kalender Masehi adalah sinar matahari, maka oleh karena itu sinonim kata dari Masehi adalah kalender Samsiyah karena patokannya sinar matahari. Kalau patokan sinar matahari paten, jadi setiap bulannya mulai Januari sampai Desember tanggalnya tidak pernah berubah kecuali di bulan Februari. Bulan Februari kalau tahunnya tahun kabisat maka 29 hari. Tapi kalau Februarinya tahun Basitoh maka harinya nanti 28 hari. Selain Februari tanggal dan jumlah harinya, hitungan harinya tidak pernah berubah. Berbeda dengan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah karena patokannya bukan hanya hisab, bukan hanya penghitungan, tapi dengan patokan ru'yatul hilal, melihat bulan tanggal 1. Ketika bulan belum muncul maka nanti belum tanggal. Kalau orang NU itu 5 derajat saja masuk tanggal 1, tapi kalau orang Muhammadiyah masih belum. Oleh karena itu kadang lebaran sampai terjadi 2 kali karena patokan derajatnya yang beda. Begitu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita bahas tanggal, ada 8 tanggal yang dilarang melakukan hubungan intim. Sekarang menjelaskan tentang harinya. Hari apa saja yang dilarang melakukan hubungan intim? Maksudnya dilarang ini sunat, dihindari. Semisal tidak bisa diganggu gugat, hasratnya naik memuncak, mau tidak mau harus melakukan. Ya apalagi sampai terobos. Tapi ini anjuran. Kalau pingin anak jadi anak yang benar, tidak anak kesetanan, tidak ahli maksiat, ya lakukan sunnah Nabi ini. Kalau ingin punya anak yang derajatnya tinggi di mata Allah, ya amalkan ini, hindari 8 tanggal tadi dan hindari hari-hari yang dilarang ini. Yang pertama ini, wa mimma yuttaqa minal ayyam aidon. Di antara hari yang dilarang
untuk melakukan hubungan intim adalah yaumus sabti, hari Sabtu. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang hari Sabtu. Faqala, beliau menjawab, yaumu makrin wa khadi'atin, hari Sabtu adalah hari tipu daya, hari tipu muslihat, hari penipuan. Li'annahul yaum alladzi jitama'at fihi Quraisyun fi darin nidwah, karena hari Sabtu adalah dijadikan hari kumpulannya orang kafir Quraisy lil istisyara fi amrihi alaihi salatu wasalam, untuk rembukan, untuk musyawarah, untuk rapat dalam urusan pembunuhan Nabi Muhammad SAW di gedung yang bernama Darun Nidwah. Jadi dulu kalau orang kafir itu mau rapat, ingin menyakiti umat Islam terutama Nabi Muhammad SAW, itu rapatnya di gedung Nidwah, pilihnya pilih hari Sabtu. Jadi biar tidak ketularan jeleknya mereka. Namanya kumpul itu, kumpulnya suami istri ya juga rapat itu namanya. Jadi tidak layak disamakan dengan rapatnya orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad itu. Hari Sabtu adalah hari tipu muslihat, hari tipu daya. Sabat itu diambil dari bahasa Suryani. Sabat diambil dari bahasa Suryani yang artinya yaumul utlah, hari libur, hari perai kerja. Dulu umatnya Nabi Musa bin Imran alaihi salatu wassalam dilarang mancing ikan, jaring ikan, yang banjang, yang bondet, dilarang hari Sabtu. Karena hari Sabtu dijadikan Sayyidul Ayyam untuk umatnya Nabi Musa. Hari yang menjadi rajanya, hari Sayyidul Ayyamnya umatnya Nabi Musa adalah hari Sabtu. Sayyidul Ayyamnya umatnya Nabi Isa adalah hari Ahad. Sayyidul Ayyamnya umatnya Nabi Muhammad SAW adalah hari Jumat. Arti hari ibadah untuk kaumnya Nabi Musa itu hari Sabtu. Hari Sabtu dilarang kerja. Dulu umumnya umat Nabi Musa itu kerjanya jadi nelayan, nyaring ikan, mancing ikan, cari ikannya dia. Jadi untuk hari Sabtu mereka dilarang kerja sama Nabi Musa atas perintah Allah, suruh fokus ibadah kepada Allah. Tapi di antara mereka ada yang tetap melanggar. Mereka yang melanggar mancing ikan di hari Sabtu, jaring ikan di hari Sabtu, dikutuk, dijadikan kera sakti. Sebagaimana yang di Al-Quran itu, alladzina i'tadaw fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Mereka yang melanggar atas larangan mancing ikan di hari Sabtu, jaring ikan di hari Sabtu, mereka dikatakan oleh Allah, kunu, jadilah kalian semua qiradatan kera, qiradatan khasiin, yang hina. Ada manusia dulu yang dikutuk jadi kera. Makanya paling miripnya binatang dengan manusia, bentuk dan raut mukanya, postur tubuhnya itu cuma kingkong, bedes, mongkai. Khalis kayak perasaan ya, lihat saya kan. Enggak, saya enggak nyindir sampean. Itu paling mirip. Jadi tidak benar kata Bapak evolusi dunia itu yang menyatakan itu Darwin itu. Darwin itu menyatakan manusia dari kera. Padahal kalau dilihat dari Al-Quran malah kera yang jadi manusia. Teori evolusi itu tidak benar. Buktinya ceritanya Nabi Musa itu malah kera yang dari manusia. Kemungkinan yang kayak kingkong di zaman sekarang masih ada itu, mungkin di antara keturunan kera-kera dari umatnya Nabi Musa yang dikutuk itu.
yang dikutuk kera oleh Allah. Hari Sabat, hari Sabtu, satu-satunya hari. Ada 2 hari yang tidak berbentuk bahasa Arab. Hari pertama itu hari Ahad. Ahadun itu artinya apa? Satu. Ahad itu artinya satu. Senin, Isnin artinya 2. Sulasa, Sulasa ini Salasa. Salisun artinya apa? 3. Nah. Rabu, Arbi'a artinya apa? Robi 4. Kamis bahasa Arabnya Khamis. Khamsun berapa? 5. Cuma hari Jumat sama hari Sabtu yang tidak berbentuk bahasa Arab. Maksudnya tidak berbentuk bahasa Arab gini, tidak berbentuk angka. Maknanya kalau diterjemah tidak berbentuk angka. Ahad 1, Isnin 2, Sulasa 3, Arbi'a 4 artinya. Khamis itu 5. Jumat apa artinya? Perkumpulan. Dulu sebelum nama Jumat namanya masih Arubah, mulai zaman jahiliyah sampai di era datuknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Murrah bin Ka'ab. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab inilah yang merubah pertama kali dari yang namanya Arubah menjadi hari Jumat. Jadi dulu hari Jumat itu Arubah. Arubah itu apa artinya? Hari subur, hari makmur. Setiap hari Arubah orang Quraisy itu mengadakan rapat, kumpul-kumpul, makan-makan. Kemudian karena sering kumpul-kumpulnya di hari Arubah diganti oleh datuknya Nabi yang bernama Murrah bin Ka'ab jadi Jumat. Jumat artinya hari rapat, hari perkumpulan. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW, Jumat dijadikan hari perkumpulan orang laki-laki untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Kayak gitu. Sabat, Sabtu artinya Yaumul Utlah, hari libur. Tapi menurut riwayat lain Sabtu ini kolaborasi antara Sab'un dan Sittun. Sab'un artinya 7, Sittun artinya 6. Sab'un artinya 7, Sittun artinya 6. Ada 5 hari yang berbentuk angka. Ahad, Senin, Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis ya. Untuk hari ke-6 dan hari ke-7 kan tidak ada. Hari Sabtu ini kolaborasinya. Sabtu Sab'un dibuang ba dan ainnya. Sittun dibuang sinnya. Sab'un dibuang ainnya saja. Sittun dibuang sinnya. Jadi Sabtu hari 76. Kayak nama rokok Jarum 76. Kayak gitu. Karena hari ke-6 dan hari ke-7 tidak ada. Itu sejarah hari. Dan setiap hari kita dengar nama itu tapi tidak ngerti sejarahnya, ya rugi. Kenapa kemudian Ahad diganti Minggu? Karena dulu yang jajah kita kolonial Belanda. Belanda itu dengan ajaran Kristen Katoliknya mereka menjadikan hari Minggu, hari Ahad, hari kebaktian kepada gereja terhadap Tuhan Sang Domingus. Dari Ahad dijadikan Minggu. Mereka tidak berhasil mempengaruhi akidah orang Jawa. Mereka robah budaya dan adat mereka dengan istilah-istilah mereka. Sampai detik ini orang Islam di Indonesia ngomong Ahad itu kaku, lebih lemes ke lidah, ke mulut kalau ngomong Minggu. Padahal Minggu itu kenang-kenangan Belanda terindah. Dibujui banyak. Kalau kita tidak ngerti sejarah kita banyak dikerjain oleh mereka. Buktinya kayak di rumah sakit mobilnya palangnya palang merah, pasti tanda salib. Tidak apa-apa mereka tidak ikut ajaran kita. Yang penting budaya mereka versi Nasrani.
Acara ulang tahun juga gitu, suruh nyalain lilin, ada roti dikemas, dikasih lilin, terus dinyanyiin happy birthday to you panjang umurnya. Penyanyian hasilnya secara tidak langsung umat Islam diajari suruh nyembah api tanpa mereka sadari. Ini jadi adat biasa, adat kebiasaan, kayak seolah-olah hal itu biasa kan. Aslinya dibujuki umat Islam, dibikin kecelik, tapi mereka tidak sadar. Itu sejarah hari Sabtu. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW lahirnya hari Senin? Kok bukan lahir di Sayyidul Ayyam? Sayyidul Ayyam versi Yahudi Sabtu, Sayyidul Ayyam versi Nasrani Ahad, Sayyidul Ayyam versi Islam Jumat. Kenapa Nabi kita kok tidak lahir di Sayyidul Ayyam, yaitu lahir di hari Senin? Karena Nabi tidak butuh dihormati oleh hari. Hari bisa terhormat gara-gara kedatangan Nabi. Yang asalnya Senin bukan hari Sayyidul Ayyam, gara-gara kedatangan Nabi Muhammad SAW akhirnya Senin jadi hari istimewa. Itu hikmahnya. Banyak orang-orang yang kalau dulu orang-orang kuno mau pijet, mau apa, tidak boleh hari Sabtu. Mau berobat jangan hari Sabtu, hari bujui, hari tipu daya, hari penipuan, hari bohong itu hari Sabtu. Jangan cari obat di hari Sabtu, tidak sembuh-sembuh penyakitnya nanti. Orang dulu kan gitu, orang Jawa keyakinan. Ya sini kalau dikaduk-kadukkan ya cocok dengan kitab juga. Yang kedua, hari yang dilarang hubungan intim Yaumus Sulasa, hari Selasa. Kenapa hari Selasa dilarang hubungan intim? Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi pernah ditanya tentang hari Selasa. Nabi menjawab, faqala yaumu damin. Hari Selasa adalah hari keluarnya darah. Di annahu hadat fihi Hawa, karena Siti Hawa haid pertama kali, keluarnya darah haid dari rahimnya itu pas hari Selasa. Hari Selasa itu keluarnya darah haid. Makanya dukun pijet itu tidak mau mijet orang hari Selasa. Katanya mereka meyakini badannya bisa capek semua, kesel-keselnya, capek-capeknya nular ke dirinya, capek-capeknya orang yang dipijet ya kemudian hari Selasa ini hari bala. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dari surga itu hari Selasa. Gara-gara manggar makan buah hulti, akhirnya rahimnya keluar darah. Hari Selasa adalah hari keluarnya darah haid pertama kali. Jadi yang pantas sampean kalau bekam, makanya syariat Nabi Muhammad SAW, kalau saya baca di kitab Fatawil Kubro Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, orang bekam, tahu bekam? Bekam cantuk mengeluarkan darah kotor, itu sunatnya hari Ahad atau Senin atau Selasa, tapi yang paling bagus hari Selasa. Nabi Muhammad SAW kalau bekam itu milih hari Ahad atau Senin atau Selasa. Ini hari bekam. Sampean kalau pingin bekamnya itu enak ya, hasilnya nikmat, selamat, terus sehat setelah darah kotornya keluar, itu pilih hari Ahad atau Senin atau Selasa. Tapi paling bagus hari Selasa karena hari keluarnya darah haid pertama. Kalau habis bekam, bagi yang sudah beristri atau bersuami, jangan melakukan hubungan intim 1 hari. Kalau habis darahnya dikeluarkan, ini tambah lemas nantinya. Itu sunatnya kayak gitu.
Yang kedua, alasan kenapa hari Selasa dilarang hubungan intim. Wa qatala ibnu Adam akhoh, putranya Nabi Adam telah membunuh saudaranya di hari Selasa. Hari pembunuhan pertama kali di muka bumi itu hari Selasa. Jadi tidak pantas hari Selasa dijadikan hari buat anak. Hari pembunuhan kok dibuat buat anak, nanti anaknya tidak panjang umur, anaknya cepat mati, sakit-sakitan. Siapa anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya? Yaitu yang bernama Qabil, sebagaimana ceritanya dikutip di Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Watlu alaihim naba'a bani Adam idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-ayah. Ceritakan Muhammad kepada umatmu tentang cerita kedua putra Adam, ibnai Adam, naba'a bani Adam, idh qarraba qurbanan, di saat mereka berdua mengeluarkan kurban. Jadi manusia yang kurban pertama kali itu kedua putra Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima, kurbannya yang satu diterima oleh Allah, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satunya juga tidak diterima. Yang satunya diterima, yang satunya tidak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Akhirnya yang satunya iri yang tidak diterima ini. La aqtulannak, aku akan membunuhmu. Dulu Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa itu mengalami 20 kehamilan. Siti Hawa itu hamil 20 kali. Setiap hamil melahirkan anak selalu kembar. Kembarnya langsung kembar laki-laki dan kembar perempuan. Satu kehamilan lahirnya bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jadi hamilnya 20 kali. Tapi jumlah total anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa itu jumlahnya adalah 39. Yang 20 perempuan, yang 19 laki-laki. Jadi totalnya manusia pertama itu totalnya 39 anak, ditambahi Nabi Adam dan Siti Hawa totalnya 41. Makanya banyak orang tirakat itu hitungannya 41. Nah, dihitung dari jumlah manusia pertama 41 hari. ...39 anak, jadi ganjil. Jadi mulai sejak dulu banyakan kaum wanita daripada kaum laki-laki. Jadi jumlahnya lebih banyak kaum wanita. Dari 39 anak putra putri Adam, kemudian jadi berapa benua? Ada benua Asia, ada benua Australia, ada benua Afrika, ada benua Eropa, ada benua Amerika. Jadi 5 benua dari 39 anak. Anak pertamanya Nabi Adam, kehamilan pertama Siti Hawa hamil pertama melahirkan bayi 2 yang bernama Qabil dan dengan kembarannya perempuan yang bernama Iklimah. Hati setiap lahir langsung kembarnya laki perempuan ya, lahirnya. Anak kedua, kehamilan berikutnya, kehamilan yang kedua Siti Hawa melahirkan bayi kembar laki perempuan yang bernama Habil dan Labuda. Habil dan Labuda, Habil laki-laki, Labuda perempuan. Terus anak yang paling terakhir itu namanya Abdul Mughis dan Ummul Mughis, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Jamal dalam kitab Futuhatul Ilahiyah. Kenapa kok ganjil? Satu, ketika Qabil membunuh Habil, sedang Habil adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Adam. Setelah wafatnya Habil, mulai sejak itulah Nabi Adam menangis, minta permohonan maaf kepada Allah karena tidak bisa mendidik anak.
Sering nangis Nabi Adam. Akhirnya dikaruniai anak setelah hamil yang ketiga, hamil anak laki-laki yang menjadi gantinya Habil. Jadi satu anak Nabi Adam yang lahir sendiri tidak punya kembaran, yang bernama Nabi Sis, dijadikan nabi pengganti Nabi Adam, Nabi Sis bin Adam. Ini lahirnya sendiri, tidak punya kembaran perempuan. Setelah Nabi Adam wafat, nanti yang jadi nabi untuk manusia itu Nabi Sis. Nabi Sis ini diberi wahyu 60 kitab oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim 30 kitab, Nabi Musa sebelum Taurat 10 kitab, 100, jumlahnya 100, ditambah 4 kitab, Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Furqan atau Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlah total kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi, para rasul itu jumlahnya 104 kitab. Tapi Allah simpulkan di Al-Quran, Al-Quran kesimpulannya di surat Fatihah, Fatihah kesimpulannya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kesimpulannya ada di huruf baknya, baknya kesimpulannya ada di titiknya, nuktatul wujud, titik Allah mewujudkan alam semesta. Titiknya wujud itu adalah Allah hakikatan, majazan Rasulullah. Karena apa? Innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Karena Allah menciptakan nur Muhammad terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Muhammad. Jadi makhluk pertama di alam semesta ini adalah nur Muhammad. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya, Allah ciptakan nur Muhammad terlebih dahulu. Jadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim mengandung nurnya Allah dan nurnya Nabi Muhammad tanpa kita sadari. Orang baca Bismillah itu. Ini mumpung hampir Lebaran Idul Adha ya. Kenapa kok sampai Qabil membunuh Habil? Ini perlu kita ketahui. Karena ketika Qabil mulai hasrat ingin menikah, mulai berahi, mulai menapaki usia akil balik, mulai menapaki usia pubertas, mulai birahinya memuncak tinggi, libidonya gampang naik. Akhirnya bilang ke abahnya, Qabil bilang ke ayahnya Nabi Adam, Abah, saya ingin nikah, saya nikahi kembaran saya sendiri, Iklimah. Setelah itu Nabi Adam ditegur oleh Allah, wahai Adam, jangan kau nikahkan anakmu dengan kembarannya sendiri, karena manusianya tidak ada lagi, suruh silang. Suruh silang. Baik anak yang kehamilan pertama mau nikah dengan kehamilan kelima tidak apa-apa, asalkan jangan nikah dengan kembarannya sendiri. Ibaratkan syariat kita ya, syariat Nabi Muhammad, nikah sama mahramnya sendiri, nikah sama adiknya sendiri, kakaknya sendiri, ibunya sendiri. Syariatnya Nabi Adam karena manusianya tidak ada lagi, cuma anaknya Nabi Adam saja. Hanya syariatnya disuruh nikah silang. Jadi Qabil disuruh nikah dengan kembarannya Habil yang bernama Labudah, sedang Habil disuruh nikah dengan kembarannya Qabil yang bernama Iklimah. Tapi sayang wajah Labudah kalah jauh dengan wajah Iklimah cantiknya. Jadi Iklimah lebih cantik raut mukanya daripada Labudah. Jadi Qabil disitulah merasa tidak diadili oleh Nabi Adam. Innama ra'yuk la min amri rabbik. Wahai Abah, ini atas saranmu, atas ketidakadilanmu, bukan karena diperintah oleh Tuhanmu Allah. Engkau pilih kasih, engkau lebih sayang kepada adik Habil daripada saya. Saya dan kembaran saya lahir di surga, saya anak surga, sementara Habil dan Labudah lahir di bumi. Saya tidak terima, saya anak surga yang jelas lebih terhormat daripada anak bumi. Di dalam sejarahnya Qabil iri kepada Habil. Enggak, nah ini bukan inisiatif Abah sendiri, tapi ini memang diperintah oleh Allah karena manusianya tidak ada lagi. Sudah kamu nurut aja. Enggak, saya enggak mau saya. Saudara saya cantik kok,
saya disuruh nikah sama Labudan. Akhirnya Nabi Adam minta petunjuk kepada Allah, gimana menghadapi masalah seperti ini. Diuji oleh Nabi Adam, diuji anak ya. Akhirnya curhat kepada Allah langsung, ya Allah gimana ini anak saya kok berantem rebutan istri. Akhirnya turun wahyunya Allah, disuruh mengeluarkan kurban. Kurban itu kalau dituliskan gini, Qaf Ra Ba Nun, sebuah persembahan yang dipersembahkan kepada Allah dari harta benda yang dimiliki, yang tujuannya adalah taqarrub, yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, makanya disebut kurban. Si Qabil karena dia seorang petani gandum, buah huldi, sajaratul huldi yang dimakan oleh Siti Hawa dan Nabi Adam, ketika turun ke bumi, dibawa ke bumi lalu ditanam, munculnya jadi biji gandum. Kalau di kitab Kasyifatus Sajjah Senawi Banten menjelaskan kayak gitu. Kemudian Habil mengeluarkan kurban berupa domba. Domba itu wedhus gibas ya. Sebagaimana di surat As-Saffat, wa fadainahu bidzibhin adzim. Bidzibhin adzim itu wedhus gibas, domba. Kalau wedhus kacang namanya kambing kacang. Wedhus gibas. Jadi Habil ini pengembala kambing. Kerjanya, profesinya pengembala kambing, sedang Qabil menjadi petani gandum. Jadi ketika diperintah mengeluarkan kurban, si Qabil mengeluarkan kurban berupa biji tanaman, biji gandum, sedang Habil mengeluarkan kurban berupa domba terbaiknya. Kalau Qabil mengeluarkan kurban dari tanaman terjeleknya. Nah, di situ disuruh taruh di atas gunung, di atas bukit. Nanti tanda-tanda kurbannya keterima gimana? Akan datang dari langit sebuah narun baito, api yang warnanya putih yang akan menyambar salah satu dari kurbannya Qabil dan Habil. Tapi sayang api itu ketika datang malah menyambar dombanya Habil itu, yang dibawa ke atas langit kemudian hilang, dibawa ke surga. Sedang tanaman biji gandum milik Qabil itu tidak kebawa oleh api itu, kan sayembaranya kan gini, siapa yang kurbannya dibawa oleh api, siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, dialah orang yang berhak mendapatkan iklimah yang cantik rupawan. Hati adanya kurban pertama kali gara-gara rebutan wanita. Makanya orang nikah itu kemudian disyariatkan syariat Islam dengan istilah mas kawin. Kalau kamu ingin dapat istri harus berani berkorban mas kawin. Disitulah sejarahnya, bukan korban perasaan. Siapa yang berani bercinta, dia harus berani berkorban demi cintanya, harus rela mengeluarkan harta bendanya. Itu kisah pertama ya. Akhirnya jadi syariat orang nikah harus ada mas kawinnya. Orang pertama kali paten pinaten membunuh gara-gara rebutan wanita. Hanya setelah wafatnya Habil, Iklimah tetap dibawa kabur oleh Qabil sampai zina. Dosa berikutnya adalah zina. Setelah dosa membunuh, kemudian dosa zina yang dilakukan manusia pertama. Mulai sejak itulah yang dulunya Allah menciptakan air semuanya tawar. Sejak kejadian bumi tertetesi darahnya Habil, mulai air ada yang asin, ada yang tidak tawar. Dulu semua tumbuh-tumbuhan tidak ada yang berduri, semuanya polos, mulus ya. Mulai sejak kejadian itu tumbuh-tumbuhan ada yang berduri. Dulu binatang buas kayak macan, harimau, singa berteman baik dengan manusia. Tapi sekarang kalau binatang ketemu manusia kayak ketemu musuhnya. Gara-gara kejadian itu, kejadian Qabil membunuh Habil, mulai binatang buas itu bermusuhan dengan manusia. Di sejarah ini saya baca di kitab Hasyiatul Bajuri,
karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Nah, saya sering baca-baca, jadi apa yang saya sampaikan itu karena baca kitab itu, bukan asal cerita. Jelas ya. Hari Selasa hari pembunuhan Habil. Wa fihi qutila Jirsis wa Zakaria wa Yahya waladuhu alaihimussalam. Hari Selasa kenapa dilarang membuat anak, dilarang hubungan intim, dilarang indekhay? Karena hari pembunuhan Nabi Jirsis, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria alaihimussalatu wassalam. Nabinya kaum Bani Israel yang sekarang Israel perang sama Gaza Palestina itu, mereka dulu leluhurnya, datuk-datuknya, dedengkotnya pernah membunuh nabi-nabinya Allah. Di antara nabi yang dibunuh, yang disembelih oleh kaum Bani Israel, Nabi Jirsis, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Terus alasan hari Selasa kenapa dilarang hubungan intim? Yang berikutnya, wasaharatu Fir'aun, hari pembunuhan tukang sihir, sihirnya Fir'aun yang dilakukan oleh Fir'aun. Wa Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun, dan hari pembunuhan Siti Asiyah binti Muzahim, istrinya Raja Fir'aun. Dulu di saat tongkatnya Nabi Musa, di saat Nabi Musa dan Nabi Harun diadu dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, mengeluarkan kesaktiannya masing-masing. Tukang sihir mengeluarkan tongkatnya jadi ular kecil-kecil. Akhirnya Nabi Musa ketakutan. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sona'u la takhaf wa la tahzan. Wahai Musa, jangan takut, jangan khawatir, lemparkan tongkat yang ada di tanganmu. Maka tongkat itu akan melumat semua ular-ular sihir yang dibuat oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Akhirnya tongkatnya dilemparkan oleh Nabi Musa, jadi ular lebih besar dari ular-ularnya tukang sihir. Setelah ular itu dimakan oleh ular jelmaan tongkatnya Nabi Musa, baru semua tukang sihir itu beriman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami semua beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Gara-gara beriman kepada Nabi Musa, sampai istrinya Raja Fir'aun yang bernama Siti Asiyah binti Muzahim, pembantunya juga Dewi Masyito, juga di situ ada adik perempuannya Nabi Musa yang bernama Ummu Kulsum. Ini menyaksikan kejadian itu, kejadian di mana tongkatnya Nabi Musa memakan semua ular-ularnya tukang sihir. Akhirnya mereka semua beriman kepada Nabi Musa. Gara-gara mereka beriman kepada Nabi Musa, akhirnya oleh Fir'aun mereka dibunuh, dibantai, disalib, termasuk Siti Asiyah binti Muzahim. Ini disiksa oleh Fir'aun. Makanya di Al-Quran di surat apa? Tahrim ya, ada ayat Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun ka idh qalat rabbi banili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumil zalimin. Ada di Al-Quran ayat yang menerangkan ceritanya Siti Asiyah binti Muzahim. Allah memperumpamakan wanita beriman, Allah umpamakan seperti Siti Asiyah binti Muzahim, di mana di saat dia sudah disiksa oleh Fir'aun, dijemur di terik matahari yang panas, tangan dan kakinya dipaku oleh Fir'aun sampai menjerit-jerit kesakitannya, ditelanjangi, lalu pas di atas lurus dengan dadanya Siti Asiyah ada batu besar yang siap dijatuhkan mengena dadanya. Wahai Asiyah, cabut imanmu kepada Musa, akui aku sebagai Tuhanmu, katanya Fir'aun. Kalau engkau tetap beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, engkau akan saya siksa dan akan saya bunuh. Ini batu ini siap aku jatuhkan mengena dadamu. Tapi Siti Asiyah tetap imannya sangat kuat. Di saat batu sudah siap,
siap dijatuhkan ke dadanya Siti Asia. Siti Asia doa kepada Allah, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah Tuhanku, bangunkan kamarku, bangunkan rumahku, bangunkan gedungku di surga. Perlihatkan aku terhadap tempat tinggalku kelak di surga. Akhirnya hijab mata batinnya, basironya dibuka oleh Allah. Siti Asia mata batinnya bisa menembus surga, kelihatan kamarnya, kelihatan rumahnya di surga. Tersenyum. Pada saat itulah wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan jahatnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari perbuatan zalimnya orang yang zalim. Tolonglah aku ya Allah, katanya Siti Siti Asia binti Muzahib. Ini pada saat disiksa, akhirnya sebelum batu dijatuhkan mengena ke dada Siti Asia, malaikat Israel disuruh mencabut nyawanya Siti Asia. Jadi setelah nyawanya Siti Asia dicabut, baru batu besar itu dijatuhkan mengena dadanya. Dari saking gedenya batu itu sampai dadanya atau payudaranya Siti Asia pecah. Jadi mengena setelah diwafatkan, jadi tidak terasa sakit wafatnya. Gara-gara itulah pada saat Siti Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW, ruhnya Siti Asia dan ruhnya Siti Maryam ibunda Nabi Musa, ibunda Nabi Isa dihadirkan pada saat Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Sebagaimana di Maulid itu Duror yang sering saya ceritakan, saya ulang-ulang ini biar hafal terus. Fahadharat bi taufiqillah sayyidatu Maryam was sayyidatu Asia. Allah menghadirkan ruhnya Siti Maryam binti Imran dan Siti Asia binti Muzahim pada saat Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa ruhnya dua orang ini yang dihadirkan? Karena Siti Asia seumur hidup belum pernah menikah dengan laki-laki yang beriman kepada Allah. Dia wanita muslimah, wanita mukminah kepada ajaran Nabi Musa. Sedang Siti Maryam seumur hidup belum pernah dijamah oleh kaum pria, melahirkan Nabi Isa tanpa bapak, sehingga kelak di surga Siti Maryam dan Siti Asia dijadikan istri Nabi Muhammad SAW. Gara-gara kenapa Nabi Zakaria dibunuh? Karena dituduh berzina dengan Siti Maryam. Karena mulai bayi Siti Maryam ibunya Nabi Isa ini diasuh, dirawat oleh Nabi Zakaria. Oleh karena itu Nabi Zakaria tadi dibunuh oleh kaumnya sendiri, digergaji sampai terbelah jadi dua, diikat di pepohonan lalu digergaji sampai tugel jadi dua. Nabi Zakaria. Bani Israel malah dulu jahat, nabinya sendiri, ulamanya sendiri, kiainya sendiri dibunuh, apalagi yang bukan gurunya. Nabi Yahya juga gitu, disembelih. Wa baqaratu Bani Israel, alasan paling terakhir kenapa hari Selasa dilarang hubungan intim, karena hari Selasa adalah hari terbunuhnya sapi kaum Bani Israel yang dilarang dibunuh. Yang akhirnya cerita ini menjadi faktor penyebab dinamakannya surat Al-Baqarah. Ceritanya sapi ada di surat Al-Baqarah. Walihada, karena inilah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hijama yauma sabti. Karena alasan di atas semua itu, Nabi melarang kita melakukan bekam, cantuk, mengeluarkan darah kotor di hari Sabtu. Asyad dan nahyi, dengan sangatnya larangan. Waqala, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, fihi sa'atun la yarqa'u fi haddam. Hari Sabtu adalah hari di mana darah tidak boleh mengalir. Wa fihi, dan di hari Sabtu nazala iblis ilal ardi, iblis turun ke bumi.
Di Syam tidak bertelur, ketika sampai di Mesir bertelur. Iblis bertelur, satu telurnya menetas jadi 20 setan dan 20 jin. Hati iblis datuknya bangsa jin dan setan. Tapi kalau jin ada yang Islam, sama kayak Nabi Adam. Nabi Adam ini Islam, beriman kepada Allah, tapi anak cucunya ada Islam, ada yang kafir kayak gitu. Iblis kafir, tapi anak cucunya ada yang Islam, ada yang kafir. Wa fihi khuliqat jahannam, dan di hari Sabtu diciptakan neraka jahanam. Wa fihi sallallahu malakal maut ala arwahi bani Adam, dan di hari Sabtu Allah menguasakan malaikat pati, yaitu malaikat jurupati, malaikat Israel, untuk menangani ruh-ruhnya manusia, anak cucu Adam. Wa fihi, dan di hari Sabtu ubtulia Ayyub alaihissalam. Di hari Sabtu adalah hari di mana Nabi Ayyub dikasih ujian, dikasih bala oleh Allah, berubah seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya penuh dengan borok, penuh dengan catu, penuh dengan luka, penuh dengan penyakit kayak mirip juzam itu di hari Sabtu. Wa fihi tufiya Musa wa Harun alaihimus salatu wassalam. Kenapa di hari Sabtu dilarang hubungan intim? Karena hari itu hari di mana Allah mewafatkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Wa yaumul arbi'a faqat. Ini kita lanjutkan di season berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Intinya jangan sampai melakukan hubungan intim di hari Sabtu dan hari Selasa. Amin ya rabbal alamin. Mari doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi faj'al mujdamana wa yadu husnul khidami wa dina ma qad sa'alna min adayakan jizami. Rabbi faj'al mujdamana wa yadu husnul khidami wa dina ma qad sa'alna min adayagal jizami. Rabbi faj'al mujdamana wa yadu husnul khidami wa dina ma qad sa'alna min adayagal jizami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.